Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Anak-anak sekalian, kalian lihat di layar ya. Hari ini anak-anak akan belajar matematika tentang pecahan desimal dan persen. Anak-anak akan kembali belajar dengan buku ya. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah belajar bentuk-bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Hari ini kita akan belajar pecahan desimal. Apa ya pecahan desimal itu? Pecahan desimal adalah pecahan yang nilai penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal biasanya pada penulisannya ditandai dengan tanda koma. Jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Contoh 0,4. Dibaca juga 4/10. Anak-anak amati, di belakang koma ada satu angka ya, yaitu angka 4. 0,4 atau kalau anak-anak lihat amati di sana ini 0,4/10. 0,4 artinya 4. 4/10. Sama ya. 0,4 adalah penulisan dalam bentuk pecahan desimal. 4/10 adalah penulisan dalam bentuk pecahan biasa. Jika terdapat dua angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. Contoh 0,15. Anak-anak tidak boleh salah membacanya ya. 0,15. Di belakang koma ada dua angka. Atau bisa dibaca 15/100. 0,15 di belakang koma per 100. 0,15/100. 0,15 sama dengan 15/100. Anak-anak, 0,15 adalah penulisan dalam bentuk pecahan desimal. Sedangkan 15/100 adalah penulisan dalam bentuk pecahan biasa. Jika terdapat 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 1000. Contoh 0,125 atau bisa saja dibaca 125/1000. 0,125 sama dengan 0125/1000. 0125 ya sama dengan 125. 0125/1000 sama dengan 125/1000. Anak-anak, 0,125 penulisan pecahan dalam bentuk desimal. Sedangkan 125/1000 adalah penulisan pecahan dalam bentuk pecahan biasa.
Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Ubahlah 0,8 ke pecahan biasa. Kita tulis dulu soalnya ya. 0,8. Anak-anak, kita tulis 0,8. Jika di belakang koma ada satu angka tadi anak-anak, kita buat per 10. 0,8 sama dengan 0,8 per 10. Pada umumnya, orang-orang akan menuliskan bukan 0,8 per 10, tetapi sama artinya dengan 8 per 10. Nah, anak-anak, 0,8 bentuk desimal, sedangkan 8 per 10 bentuk pecahan biasa. Selanjutnya, ubahlah 1,5 ke pecahan biasa. Kita tulis ya, soalnya 1,5. Sama dengan kita amati di belakang koma ada satu angka, jadi masih per 10. Nah, berapa per 10? Ada angka 1 dan 5. 15 per 10. 1,5 bentuk pecahan desimal. Sedangkan 5 per 10 bentuk pecahan biasa. Selanjutnya, ubahlah 0,25 ke pecahan biasa. Anak-anak jangan salah membacanya ya. Di sini 0,25. Kenapa kok 0,25? 0,25. Anak-anak, di belakang koma memiliki nilai tempat per 10 angka 2-nya ya. Angka 5-nya per 100 ya. Nah, anak-anak, kita tulis soalnya 0,25. Tadi dijelaskan jika di belakang koma ada 2 angka maka per 100. 0,25 per 100 atau lebih sering pada umumnya orang akan mengatakan 25 per 100. Nah, 0,25 penulisan dalam bentuk desimal. Sedangkan 25 per 100 penulisan dalam bentuk pecahan biasa. Ubahlah 2,08 ke pecahan biasa. Kita tulis dulu soalnya ya. 2,08 sama dengan, kita lihat lagi, di belakang koma ada 2 angka maka per 100. Maaf, per 100. Kita tuliskan seluruh angka 208, dibaca 208 per 100. 2,08
penulisan dalam bentuk desimal. Sedangkan 208/100 penulisan dalam bentuk pecahan biasa. Anak-anak sekalian, bagaimana jika kita mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal? Nilai penyebut pada pecahan desimal adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya. Mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal berarti mengubah penyebut pecahan biasa tersebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya dengan cara mengalihkan atau membagi dengan bilangan bulat positif. Contoh, ubahlah 1/5 ke pecahan desimal. Penyebut pecahan 1/5 adalah 5. Untuk mengubah pecahan biasa 1/5 ke dalam bentuk pecahan desimal, maka pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan atau dibagi dengan bilangan bulat positif supaya bernilai 10. Nah, anak-anak, 1/5 penyebutnya 5 supaya memiliki penyebut 10. Anak-anak, supaya memiliki penyebut 10, maka 5 kali berapa ya yang hasilnya 10? Ternyata jawabannya 5 kali 2. Nah, 5 kali 2 adalah 10. Jika penyebut dikalikan 2, maka pembilang juga dikalikan 2. 1 kali 2 adalah 2. Nah, anak-anak, 1/5 itu pecahan biasa. 2/10 juga masih berbentuk pecahan biasa. Per 10 berarti di belakang koma ada satu angka. Nah, ternyata 2/10 Bu Guru tuliskan di samping ya, supaya jelas karena di sana tertutup ya. 2/10 penyebutnya 10, ada satu angka di belakang koma. Nah, 0,2. 2/10 di dalam desimal dituliskan 0,2. Anak-anak sekalian, kita amati soal selanjutnya ya. Ubahlah 6/20 ke pecahan desimal. Penyebut pecahan 6/20 adalah 20. Untuk mengubah pecahan biasa 6/20 ke bentuk desimal, maka pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan atau dibagi dengan bilangan bulat positif supaya penyebutnya bernilai 100. 6/20, 20 penyebutnya supaya menjadi 100 dikali berapa ya? 20 kali 1, 20. 20 kali 2, 40. 20 kali 3, 60. 20 kali 4, 80. 20 kali 5, 100. Nah,
penyebut dikalikan 5. Jika penyebut dikalikan 5, maka pembilang juga kalikan 5. 20 kali 5, 100. 6 kali 5, 30. Anak-anak, perhatikan Bu Guru tulis di sampingnya ya. 6/20 sama dengan 30/100. Anak-anak, keduanya merupakan pecahan biasa, padahal pertanyaannya diubah menjadi kepecahan desimal. Nah, di belakangnya ada 2 angka ya. Kalau penyebutnya 100, kita tulis angka 30, lalu ada koma. Di belakang koma harus ada 2 angka. Nah, sudah jadi anak-anak. 6/20 sama dengan 30/100. Nah, ini sama-sama dalam bentuk pecahan biasa dan sama dengan di dalam pecahan desimal 0,30. Anak-anak tidak boleh salah membaca ya. Dibaca 0,30 atau 30/100. Anak-anak sekalian, kalian amati layar ya. Ada 2 soal ya. Soal yang pertama, ubahlah 3/10 ke pecahan desimal. Bu Guru tuliskan soal dulu ya. 3/10. Anak-anak masih ingat? Jika per 10, maka di belakang koma ada 1 angka. Kita tulis angka 3. 3/10. Nah, sudah jadi 3/10. Di belakang koma ada 1 angka. Untuk soal yang kedua, ubahlah 1/4 ke pecahan desimal. Bu Guru tuliskan dulu soalnya. 1/4. Nah, anak-anak, penyebut dalam pecahan desimal adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya. Untuk angka 4, 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. Jadi tidak bisa untuk menjadi per 10 ya anak-anak ya. Kita akan coba ke per 100. Anak-anak, kita akan coba dengan pembagian. Kalau anak-anak di buku orek-orek ya ini ya. 100 dibagi 4. Kita amati. 4 kali 1, 4. Yang kita cari cara termudah. Kita titik di sini. Yang hasilnya di bawah 10. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. Yang hasilnya mendekati 10, tidak boleh lebih dari 10 adalah 4 kali 2. Berapakah 4 kali 2? 8 ya. Kita tulis lurus sesuai angka yang kita pilih tadi. 10 kita lurus tulis angka 8 itu. Lalu tanda kurang. 0 turun. Lalu 10 diambil 8 ada berapa? Ada 2 ya. Lalu sekarang terbentuk angka 20. 4 kali berapa ya menghasilkan 20? Anak-anak tentunya masih ingat dong perkalian 4. 4 kali 5. Berapakah 4 kali 5? Adalah 20.
Tanda kurang. 20 diambil 20, habis. Nah, ternyata 100 dibagi 4 hasilnya adalah 25. 4 untuk menjadi 100, penyebut 4 ini harus kalikan 25. Jika penyebut kali 25, maka pembilang juga dikalikan 25. 1 kali 25 adalah 25. Anak-anak, 25 per 100 itu masih berbentuk pecahan biasa. Padahal pertanyaannya ke pecahan desimal. Nah, sama dengan 25 per 100. Per 100 berarti ada koma dan di belakang koma ada 2 angka. Kita tulis dulu angka 2, angka 5. 25 per 100. Nah, sama dengan 0,25 atau dibaca 25 per 100. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan belajar tentang persen. Persen artinya per 100. Pecahan persen merupakan bilangan yang dibagi 100. Persen biasanya dilambangkan dengan tanda seperti di layar ya. 20%. Nah, anak-anak dibaca 20% ya, penulisannya ada di layar. 20% pada pecahan biasa sama dengan 20 per 100. Nah, ini anak-anak kalau ditulis dalam desimal kayak apa ya? Per 100 harus ada 2 angka di belakang koma. Nah, sudah jadi. 20% sama dengan 20 per 100. Di dalam desimal sama dengan 0,20. Bentuk pecahan dapat diubah ke bentuk persen dengan mengubah penyebut suatu pecahan menjadi 100. Lalu nanti akan kalian ubah per 100-nya menjadi tanda seperti yang di layar ya. Untuk mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen, maka pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan atau dibagi dengan bilangan bulat positif supaya bernilai 100. Anak-anak sekalian, perhatikan layar, tersedia soal, ubahlah 2 per 5 ke bentuk persen. Anak-anak, 2 per 5. Kita ingat kembali bentuk persen berarti akan diubah supaya penyebutnya menjadi 100. Karena persen artinya per 100. Supaya menjadi 100, 5 kali berapa ya? 5 kali 1, 5. Kalau 5 kali 10, 50. 5 kali 2, 10. Kalau 5 kali 20, 100. Jadi kali 20. Jika penyebut kali 20, maka pembilang juga kali 20. 5 kali 20 hasilnya 100.
2 kali 20 hasilnya 40. Anak-anak, 2 per 5 sama juga dengan 40 per 100. Nilainya sama ya. Nah, sama-sama pecahan biasa. Kalau mau diubah ke persen, kita menggunakan tanda ini ya anak-anak, tanda persen. 40 per 100. 40%. Apakah anak-anak sudah mengerti? Bu Guru berharap sudah ya. Anak-anak sekalian, amati soal di layar ya. Ubahlah 48% ke pecahan biasa. Bu Guru tuliskan soalnya ya. 48%. Nah, menjadi pecahan biasa sama dengan persen, penyebutnya adalah 100. Jadi per 100. 48% adalah 48 per 100. Anak-anak, 48% sama dengan 48 per 100 dalam bentuk pecahan biasa. Soal yang kedua, ubahlah 48% ke bentuk desimal. Nah, Bu Guru tuliskan soalnya 48%. Persen artinya per 100, jadi ada koma di belakang koma, harus ada 2 angka. Per 100. 48 per 100 di dalam desimal 0,48. Anak-anak sekalian, sekarang perhatikan layar ya. Ada tersedia soal, ubahlah 0,3 ke bentuk persen. Anak-anak, kita ingat kembali, persen artinya per 100. Sedangkan 0,3 jika pada desimal di belakang koma ada 1 angka, maka penyebutnya adalah 10. 3 per 10. Untuk menjadikan persen, penyebut harus dijadikan 100. 10 untuk jadi 100 dikalikan 10. Jika penyebut dikalikan 10, maka pembilang juga dikalikan 10. 10 kali 10 adalah 100. 3 kali 10 adalah 30. Anak-anak, 0,3 sama dengan 3 per 10. Sama dengan 30 per 100. 0,3 sama dengan berapa persen ya? 0,3 sama dengan 30%. 30 per 100. Anak-anak sekalian, belajar kita hari ini tentang bentuk pecahan desimal dan persen. Cukup sekian ya. Jika anak-anak masih ada pertanyaan, anak-anak bisa tanyakan ke ibu guru di kelas masing-masing. Ibu guru siapkan soal latihan. Anak-anak silahkan mengerjakan di buku latihan ya.
Setelah selesai mengerjakan, anak-anak foto pekerjaan kalian, lalu kirimkan ke Google Classroom masing-masing ya. Oh iya, bekerja yang teliti ya. Gunakan buku coret-coret. Bekerja yang teliti, bekerja yang rapi. Anak-anak, selamat belajar ya. Selamat mengerjakan. Semangat selalu ya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.